Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan ibadah kita secara online. Dan saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita, kerinduan kita untuk kita datang pada Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu hati kita yang kita persembahkan kehadirat Tuhan pada hari ini. Oke, hari ini kita akan melangsungkan ibadah kita. Namun terlebih dahulu sebelum kita berdoa untuk ibadah kita hari ini, saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu, hari ini adalah tepat minggu pertama di awal bulan, yang mana setiap bulannya di minggu pertama kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, sehingga nanti setelah firman Tuhan kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Roti tawar Bapak Ibu bisa dapatkan di warung-warung atau di Indomaret atau minimarket. Dan anggur sebagai gantinya Bapak Ibu bisa beli Fanta atau Coca-Cola, itu aja. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk melangsungkan atau melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Siapkan hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami muliakan, kami sapa di dalam satu nama, yaitu nama yang menjadi Tuhan bagi kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami akan melaksanakan kembali ibadah kami secara online. Berkati kami dalam ibadah kami ini, karena kami percaya meskipun secara online kami melaksanakan ibadah kami, itu tidak mengurangi kerinduan kami, dan itu tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja menjamah melawat kami, yang memulihkan, menyegarkan, dan memberikan semangat yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus berkarya dan Tuhan tolong, dan semuanya kembali untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, yang ingin mengganggu konsentrasi kami menerima berkat Tuhan, yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam kami memuji menyembah Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus hati dan pikiran hidup kami Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah, dan Tuhan kirimkan malaikat Tuhan magrem bentengi. Terima kasih. Kami mau fokus untuk memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Dari dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami menyerahkan semua ini. Haleluya, amin. Aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran
puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian diberkati Tuhan melalui pujian atau melalui penyembahan yang kita naikkan bersama-sama pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian persiapkan juga Alkitabnya atau Alkitabnya untuk kita dapat membaca firman Tuhan. Baik, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang indah yang diberikan bagi kami untuk kami boleh kembali mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami melalui renungan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Oleh karena itu, kami membuka hati kami dan kami mau biar Roh Kudus mengendalikan hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan yang kami terima, yang kami dengar, yang kami pelajari ini betul-betul menjadi rema dalam hidup kami dan boleh berakar, bertumbuh, dan kami boleh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan firman Tuhan ini betul-betul kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap kami, berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Urapi dan Roh Kudus ambil alih semuanya, dan biarlah Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus menaungi, melingkupi hamba-Mu dan umat Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti tayangan ibadah secara online pada hari ini juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Segala intimidasi iblis yang mengganggu, mengacaukan pikiran kami, konsentrasi kami belajar firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus saja. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dan kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, sama-sama kita akan langsung belajar firman Tuhan. Diambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Mari bersama-sama Bapak Ibu buka Alkitabnya atau Alkitabnya di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Dapat saya akan bacakan Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi saya katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu berjudul Tetaplah Semangat. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Tetaplah semangat. Sekali lagi katakan 3, 2, 1. Tetaplah semangat. Baik, setiap kita manusia tentunya kita sadar, kita tahu bahwa tidak akan pernah kita lepas dari yang namanya ujian dan pencobaan, atau tidak pernah namanya kita lepas dari masalah persoalan yang datang di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Betul? Hanya orang-orang yang sudah mati yang terbebas dari ujian, masalah, pencobaan di dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang mati. Tapi orang hidup pasti akan masih mengalami. Nah, ujian dan pencobaan seringkali itu datang di dalam kehidupan kita. Dan itu datang selalu sepertinya silih berganti, seperti ombak yang tidak pernah henti-hentinya. Nah, oleh karena itu banyak dari kita ketika pencobaan, ujian, masalah datang itu menjadi letih, lesu, menjadi lemah, menjadi patah semangat, menjadi tidak bergairah di dalam hidup ini. Bahkan mungkin ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini, itu membuat patah semangat kita, sehingga membuat kita tidak bergairah di dalam hidup ini. Tetapi melalui firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 ini, firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah nasihat. Sekali lagi memberikan kepada kita sebuah nasihat yang begitu luar biasa, bahwa orang-orang yang bersemangat itu dikatakan dapat menanggung penderitaannya ketika ujian atau saat ujian dan pencobaan datang menerpa hidupnya. Luar biasa, saudara. Nah, oleh karena itu saya mau katakan bahwa kita harus tetap semangat sebagai anak-anak Tuhan di dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Meskipun saat ini kita sadari bahwa kita sedang berada dalam situasi kondisi yang betul-betul tanpa kita sadari dapat membuat kita patah semangat. Di PHK, kemudian ada yang bekerja namun diberikan gaji hanya setengah gaji. Karena apa? Karena wabah yang sedang melanda
bangsa kita ini, dan itu berdampak dalam segala sektor, pariwisata, semua pokoknya. Apalagi terlebih lagi di Bali itu lebih terasa dampaknya dari wabah yang sedang melanda bangsa ini. Nah, dengan keadaan ini, itu akan membuat semangat kita tanpa kita sadari mulai pudar, mulai patah, dikatakan patah semangat. Tetapi dikatakan bahwa orang yang bersemangat dalam segala keadaan itu akan membuat otot-otot rohaninya, dikatakan akan tetap kuat di dalam dia menghadapi ujian dan pencobaan. Sekali lagi saya mau katakan, saya mau mendorong Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua untuk kita tetap bersemangat dalam segala keadaan. Mengapa? Karena dikatakan firman Tuhan bahwa orang-orang yang bersemangat itu akan membuat otot-otot rohaninya itu tetap kuat. Dalam apa? Dalam menghadapi ujian dan pencobaan atau tantangan masalah di dalam kehidupannya. Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa ada beberapa sumber dari mana datangnya semangat kepada kita. Yang pertama yang firman Tuhan katakan adalah semangat itu datangnya tentunya dari Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan yang pertama bahwa semangat itu datangnya dari Tuhan. Tetapi semangat itu datangnya dari Tuhan tentunya bagi orang-orang yang selalu dikatakan firman Tuhan menanti-nantikan Tuhan, dan orang yang selalu berharap akan kasih setia, berharap akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat yang 31 mengatakan di situ, mari Bapak Ibu buka di dalam kitab Yesaya. Buka di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat yang 31. Pasal 40 ayat 29 sampai 31. Sudah dapat? Saya akan bacakan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, ya, kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berharap kepada Tuhan adalah mempercayakan sepenuhnya hidup kita ini kepada Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang mempercayakan sepenuhnya hidupnya ini kepada Tuhan, dengan memandang kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan di dalam hidupnya. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan tentunya dijanjikan ada 3, yaitu dijanjikan yaitu kekuatan Tuhan. Nah, mengapa kita membutuhkan kekuatan Tuhan? Tentunya kekuatan Tuhan itu untuk menyegarkan kita di tengah-tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan, pencobaan, ujian yang datang di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dijanjikan Tuhan tidak hanya kekuatan tetapi kemampuan untuk mengatasi persoalan dan pencobaan. Dikatakan bagaikan burung raja wali yang naik terbang tinggi mengatasi badai. Yang ketiga dikatakan bahwa janji Tuhan itu kesanggupan untuk berlari secara rohani atau berjalan secara rohani di dalam Tuhan tanpa merasa lelah, tanpa merasa capek, terus berjalan maju tanpa kita merasa letih saat Tuhan menangguhkan atau saat Tuhan menunda pertolongannya di dalam kehidupan kita. Meskipun sepertinya Tuhan belum menjawab pergumulan kita, belum memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan pergumulan-pergumulan kita, tetapi itu tidak akan membuat kita letih, membuat kita lesu, membuat kita patah semangat, tetapi membuat kita tetap maju karena janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan berjanji, dikatakan bahwa
umatnya dengan sabar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apapun yang diinginkan, apapun yang diperlukan oleh anak-anaknya. Tujuannya itu apa? Untuk menopang anak-anak Tuhan, menopang orang-orang percaya, menopang Bapak Ibu Saudara sekalian, menopang saya senantiasa di dalam hidup ini. Jadi semangat dari Tuhan itu akan mengobarkan roh yang pantang menyerah di dalam diri kita dan memampukan kita, memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian, memampukan kita semua untuk kita dapat menghadapi yang namanya ujian-ujian, menghadapi yang namanya pencobaan-pencobaan, menghadapi yang namanya masalah-masalah di dalam hidup ini, sehingga kita tidak mudah patah semangat. Makanya semangat itu yang pertama datangnya dari Tuhan. Yang kedua, dari mana semangat itu datang? Ternyata semangat tidak hanya datang dari Tuhan, tetapi yang kedua, semangat itu juga datangnya dari dalam diri kita sendiri. Semangat itu datangnya dari dalam diri kita sendiri, dalam diri Bapak Ibu sendiri, dalam diri saya sendiri juga. Sebagai contoh, kalau kita melihat di dalam Alkitab, waktu Yakub mendengar kabar bahwa anaknya Yusuf masih hidup, dan kemudian Yusuf mengirimkan kereta untuk menjemput Yakub dan menyampaikan perkataannya kepada saudara-saudara kakak-kakaknya, itu disampaikan kepada Yakub. Dikatakan Yakub bersemangat kembali saat mendengar Yusuf anaknya masih hidup. Sebelumnya dikatakan di dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian ini bahwa Yusuf hidupnya itu seperti orang yang sudah patah semangat, orang yang seperti yang tidak mempunyai pengharapan lagi. Kenapa? Karena anak kesayangan yang bernama Yusuf dikatakan sudah mati. Makanya dia masih patah semangat, putus semangatnya. Tetapi untuk mendengar dikatakan bahwa Yusuf masih hidup dan Yusuf mengirimkan kereta untuk menjemput dia, bangkitlah dikatakan semangat di dalam diri Yakub. Dia membangkitkan semangatnya kembali. Nah, Kejadian, kalau Bapak lihat dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Tetapi ketika mereka menyampaikan perkataan, menyampaikan kepadanya, pada Yakub ini, segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, dikatakan, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Luar biasa, bangkit kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Karena apa? Mendengar bahwa Yusuf masih hidup dan dia melihat Yusuf mengirimkan kereta kuda untuk menjemput dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau kita mendengar banyak sekali motivator-motivator, atau kita membaca buku-buku motivator yang memberikan motivasi bagi kita di dalam dunia ini, yang dapat membangkitkan semangat kita, betul? Namun tetapi saya mau katakan, jika kita tidak mau bangkit untuk bersemangat, maka buku-buku atau motivator-motivator yang memotivasi hidup kita memberikan semangat itu, maka semua hal itu akan juga menjadi sia-sia, percuma. Karena semangat itu hanya diri kita sendiri yang dapat membangkitkannya, bukan orang lain. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan Yusuf, anak daripada Yakub ini, kalau mau kita berpikir secara manusia, Yusuf patah semangat, hilang pengharapan, itu bisa terjadi. Dia dibuang ke dalam sumur, kemudian diangkat dan dijual kepada orang Ismail, kemudian dijual di pasar budak, kemudian dia bekerja di tempat Potifar, kemudian akhirnya ia dipenjarakan selama 12 tahun atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Bisa saja membuat dia hilang harapan, patah semangat. Tetapi dikatakan itu tidak menghilangkan semangat di dalam diri dia untuk tetap dia bersemangat. Dan hanya dia dapat membangkitkan semangat itu ketika apa? Dia melihat bahwa ada pengharapan,
pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan dikatakan itu yang memberikan semangat bagi Yusuf. Dan pengharapan di dalam Tuhan juga harus memberikan semangat harusnya kepada kita, yaitu memberikan janji Tuhan itu memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, dikatakan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ternyata pengharapan di dalam Tuhan inilah yang seharusnya membangkitkan semangat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah mengalami juga, saudara, saya merasa putus asa, saya merasa hilang harapan, saya merasa tidak bersemangat lagi di dalam hidup ini, tidak bersemangat lagi di dalam pelayanan. Waktu saya mengalami suatu kejadian yang cukup menyakitkan bagi saya, dan akhirnya saya menyadari itu sebagai sebuah proses pembentukan bagi saya yang Tuhan izinkan terjadi dan datang dalam kehidupan saya. Jemaat Tuhan, saya rasa sudah pernah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang saya saksikan tentang perjalanan hidup di dalam pelayanan saya yang hampir akhirnya membuat saya mundur daripada Tuhan, hampir membuat saya meninggalkan Tuhan. Tetapi saya bersyukur, saya katakan bahwa Tuhan memberikan pasangan hidup yang tepat bagi saya, sehingga melalui istri saya terus didukung, saya didorong, saya diberikan semangat. Namun itu tidak membangkitkan. Itu hanya sedikit sekian persen yang memberikan dorongan, dukungan, semangat bagi saya. Itu tergantung respon saya. Apakah saya mau merespon dengan baik atau dengan tidak, atau dengan tidak baik. Nah, karena saya merespon dengan baik, maka timbul semangat di dalam diri saya. Saya membangkitkan kembali semangat dan harapan saya di dalam diri saya kepada Tuhan. Waktu saya membaca firman Tuhan dan saya membaca tentang kejadian kehidupan daripada seorang yang bernama Yusuf, perjalanan hidup yang begitu menyedihkan, yang begitu menyakitkan, dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dipekerjakan sebagai budak, kemudian diangkat menjadi orang kepercayaan, kemudian dipenjarakan dengan kesalahan yang tidak dilakukan. Bayangkan, saudara, itu terjadi. Nah, waktu saya membaca firman Tuhan ini seperti hidup. Firman Tuhan ini seperti hidup di dalam hidup saya, sehingga menimbulkan suatu semangat yang baru di dalam diri saya, untuk saya bersemangat, untuk saya boleh melangkah maju terus di dalam Tuhan. Memang gak mudah, tetapi kita harus berusaha untuk membangkitkan semangat di dalam diri kita ini. Buku-buku motivator, bahkan pembicara-pembicara yang memotivasi kita, jikalau kita tidak membangkitkan semangat diri kita, itu akan menjadi sia-sia dan percuma. Itu hanya pemicu, itu hanya cara yang Tuhan pakai. Tapi kembali pada diri kita sendiri lagi. Apakah kita mau merespon dengan baik, dengan benar? Dorongan-dorongan, masukan-masukan yang memotivasi kita, tinggal kita merespon dengan benar, kita bangkitkan semangat kita. Sama seperti halnya yang saya lakukan. Istri saya mendorong, firman Tuhan lebih lagi mendorong saya. Akhirnya saya membangkitkan semangat di dalam diri saya, hingga sampai dengan saat ini saya maju terus di dalam pelayanan. Meskipun orang-orang tidak menganggap, tidak menghargai, orang-orang mungkin menjatuhkan, orang-orang berusaha untuk melakukan hal yang tidak baik bagi saya, tapi saya tetap maju, saya tetap melangkah di dalam Tuhan, saya tetap bersemangat. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam diri saya yang memberikan semangat itu bagi saya. Jadi yang pertama, semangat datangnya dari Tuhan. Yang kedua, semangat itu datangnya dari dalam diri kita. Nah, pengharapan di dalam Tuhan inilah yang seharusnya, saya mau katakan, membangkitkan semangat di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti halnya saya, seperti halnya Yusuf, pengharapan dalam Tuhan yang membangkitkan semangatnya. Sama saya juga, pengharapan dalam Tuhan yang membangkitkan semangat saya, karena Tuhan yaitu berjanji untuk apa? Menyatakan janji-janjinya di dalam kehidupan saya ketika saya tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga saya katakan bahwa semangat itu tidak hanya datangnya dari Tuhan, tetapi yang kedua, semangat itu datangnya dari dalam diri kita.
Yang ketiga, bahwa semangat itu datangnya juga dari orang-orang dekat. Bisa dari istri kita, suami, orang tua atau anak-anak kita. Itu bisa membuat kita kembali bersemangat di dalam hidup ini. Namun tetapi di sini firman Tuhan yang saya sampaikan, semangat yang datang dari orang-orang dekat itu seorang sahabat, seorang teman. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab seperti halnya Ayub, kita melihat bahwa Ayub pasal 2 ayat yang 11 di situ, Ayub mempunyai 3 orang sahabat. Waktu 3 orang sahabatnya mendengar kabar tentang segala malapetaka, persoalan atau pencobaan yang menimpa Ayub, mereka akhirnya datang ke tempat Ayub bertemu, dan mereka ikut turut berduka, dikatakan bersama dengan Ayub. Mereka merobek pakaian mereka dan mereka menaruh debu di kepala mereka. Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta dikatakan Zofar orang Naamah, dan mereka dikatakan bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub dan menghibur Ayub. Ayub pasal 2 ayat 11. Nah, jadi saudara, kita haruslah bersahabat, dikatakan dengan orang-orang yang selalu dapat memberikan dorongan, semangat bagi kita. Orang-orang dapat memberikan kekuatan bagi kita. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran, dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita melihat apa sih yang menjadi ciri atau apa sih yang menjadi tanda seorang sahabat yang baik bagi hidup kita? Apa sih menjadi ciri atau tanda seorang sahabat yang baik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada 3 yang saya mau sampaikan. Yang pertama, yaitu seorang sahabat itu menerima diri kita apa adanya, termasuk kelemahan kita, termasuk kekurangan-kekurangan kita. Nah, dia tidak akan berusaha untuk mengubah kita untuk menjadi orang lain. Tetapi bukan berarti dikatakan bahwa sahabat ini setuju atau kompromi dengan semua yang kita lakukan dan kita katakan kalau itu salah. Dia tidak kompromi dengan itu. Yang kedua, dikatakan apa ciri atau tanda seorang sahabat yang baik bagi kita? Yang kedua, tidak hanya seorang sahabat itu menerima diri kita padanya, tetapi yang kedua, seorang sahabat itu dikatakan tidak meninggalkan kita di masa-masa sulit, di masa-masa sukar. Melainkan seorang sahabat itu dia akan berempati dengan keadaan yang kita alami. Bahkan dia akan menawarkan bantuan kepada kita untuk apa? Kita keluar dari masalah atau keluar dari keadaan yang kita hadapi, tapi dia menawarkan bantuan seadanya, semampunya dia. Itu namanya seorang sahabat. Dia berempati. Empati itu beliau merasakan apa yang kita rasakan. Dia turut merasakan apa yang kita alami. Orang lain mungkin akan menganggap kesusahan kita itu sebagai beban, tapi berbeda dengan seorang sahabat. Malah seorang sahabat sebaliknya, di masa-masa sulit, masa-masa sukar, justru itu merupakan sebuah kesempatan bagi dia untuk apa? Menunjukkan kasihnya dan pengorbanannya kepada kita. Makanya Amsal 17:17 mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang ketiga dikatakan seorang sahabat itu mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan kita ini. Memang kehidupan ini kadang-kadang terasa berat untuk dijalani, tetapi saya mau kasih tahu bahwa disitulah seorang sahabat mempunyai peranan penting untuk apa? Menyemangati kita, untuk membuat kita maju untuk menjadi lebih positif di dalam memandang kehidupan ini, atau membuat kita menjadi orang-orang yang pesimis. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Oleh karena itu, carilah seorang sahabat dengan memiliki ciri atau tanda seperti yang saya katakan tadi. Memang sulit di zaman sekarang seperti sekarang ini kita untuk mencari seorang sahabat yang betul-betul tulus, seorang sahabat yang betul-betul mendukung kita. Betul-betul mencari seorang sahabat sejati itu memang sulit. Tetapi saya kadang percaya masih ada orang-orang yang tepat untuk menjadi sahabat di sekeliling kita. Jadi, sudahkah saudara memiliki seorang sahabat yang sejati dalam hidup saudara? Namun saya mau katakan terlebih dahulu, milikilah Yesus di dalam hidup saudara untuk menjadi sahabat yang setia bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Jadikan Yesus sebagai sahabat yang setia bagi kita semua. Mengapa? Karena Yesus tidak akan pernah mengecewakan kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, kehidupan saya, kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, sebagai penutup dari firman Tuhan pada hari ini, saya mau katakan atau saya mau mendorong Bapak Ibu saudara sekalian, mendorong kita semua yang menyaksikan tayangan ini, jangan kita menjadi orang yang mudah untuk berputus asa. Jangan kita menjadi orang yang mudah untuk patah semangat. Tetapi tetaplah menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Dan milikilah, dikatakan, milikilah semangat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Sebab dikatakan orang yang bersemangat adalah orang yang dapat menanggung penderitaan. Orang yang bersemangat adalah orang yang dapat menanggung persoalan, masalah, pencobaan yang datang di dalam kehidupannya. Adalah orang-orang yang bersemangat. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kemudian sekaligus Bapak Ibu persiapkan anggur dan roti. Kita akan sekaligus mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali bersyukur dan terima kasih pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang mendorong kami untuk kami tetap bersemangat di dalam kehidupan ini, dalam segala situasi, kondisi, keadaan apapun, untuk kami tetap semangat. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, biarlah semangat yang daripada Tuhan itu yang memampukan kami untuk melangkah terus di dalam kehidupan ini, dan semangat yang ada dalam diri kami biarlah Tuhan tolong bangkitkan sehingga kami boleh bersemangat kembali untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kami saat ini juga Tuhan. Dan berikan kami seorang sahabat yang tepat, karena kami percaya bahwa semangat itu juga datang dari orang-orang terdekat dengan kami, dari pasangan hidup kami, orang tua, mungkin anak, bahkan orang-orang ada di lingkungan gereja kami Tuhan. Dan yang paling terpenting, semangat itu biarlah kami dapatkan sebagai seorang sahabat sejati bagi kami, yaitu dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Lagi biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam dasar hati kami yang paling dalam, berakar, bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan saatnya pada hari ini adalah minggu pertama di bulan Juli ini, kami akan kembali mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, hidup kami, dan ampuni setiap pelanggaran, salah dan dosa kami, dan layakkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Berkati roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum, yang melambangkan tubuh Kristus, yang melambangkan darah Kristus, tubuh yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya, dan darah Yesus yang sudah menebus kami, membayar kami mahal. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat firman Tuhan, dan di mana kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu siapkan roti yang sudah Bapak Ibu pegang di tangan kanan Bapak Ibu sekalian, dan mari kita mengangkat roti ini tinggi melebihi kepala kita di tangan kanan kita.
dan saya akan berdoa. Roti ini adalah roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya, yaitu kami umat Tuhan adalah gereja Tuhan. Dan melalui perjamuan kudus ini, roti yang akan kami makan, kami menyatu dengan tubuh Kristus, dan kami sebagai gereja Tuhan menyatu dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan layakkan kami untuk kami boleh memakan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus, untuk kami bersatu dengan Kristus, sehingga hidup kami, tubuh kami persembahkan bagi Kristus, bukan bagi dunia ini, sehingga hidup kami betul-betul menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu, buat kebaikanmu, kasihmu Tuhan bagi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat cawan ini di tangan kanan Bapak Ibu, melebihi kepala Bapak Ibu, dan kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kembali kami bersyukur. Kami berterima kasih buat kasih dan kebaikan, bahkan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah merelakan hidupnya bagi kami. Oleh karena itu, ajarkan kami terus untuk menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Dengan kami hidup semakin hari, boleh hidup benar, hidup lebih sungguh lagi di dalam Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan di tangan kanan kami, tinggi melebihi kepala kami memegang cawan ini yang melambangkan darah Kristus, dan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami, darah Kristus yang menebus kami, dan darah Kristus adalah lambang perjanjian baru yang memeteraikan kami, sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, melainkan milik Kristus, dan hidup kami sudah dibayar lunas oleh Yesus. Oleh karena itu ajarkan kami untuk menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu. Sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih, kalau tanpa pengorbananmu Tuhan, kami menyadari bahwa kami akan masuk ke dalam kebinasaan. Tetapi dengan pengorbananmu, penebusanmu yang menjanjikan bagi kami kehidupan yang kekal bersama-sama denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Naikkan syukur Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan. Naikkan syukur Bapak Ibu, keluarkan suara Bapak Ibu sekalian. Naikkan rasa syukur dan terima kasih buat penebusannya, buat kasih dan kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak kami bersyukur dan terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang merelakan hidupnya bagi kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk kami lebih sungguh lagi hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik melalui kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik lebih dulu bagi kami dengan mengorbankan hidupnya bagi kami. Oleh karena itu sekali lagi ajarkan kami untuk menghargai di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Jadilah kehendak dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kesempatan yang diberikan bagi kami untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini, di mana kami memperingati akan pengorbanan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang sedang sakit saat ini, yang ingin saya doakan, biarlah di kesempatan ini Bapak Ibu boleh mengalami lawatan kuasa Tuhan. Taruh tangan kanan Bapak Ibu sekalian di tempat yang sakit, dan kemudian tutup mata, dan saya akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa buat setiap yang menyaksikan tayangan pada hari ini dalam ibadah secara online, yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun sakit yang sedang dialami pada saat hari ini, hamba berdoa Tuhan,
biarlah kesembuhan yang daripadamu dinyatakan dan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman mengatakan bahwa dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh, dan terjadilah dengan iman dan keyakinan yang Bapak Ibu yakini bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa bersetiap umat Tuhan bahkan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, yang mengalami tekanan-tekanan secara ekonomi, dalam pekerjaan dan sebagainya, Tuhan hamba berdoa, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba percaya dalam setiap pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, umat Tuhan, Tuhan akan nyatakan tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita semua sudah diberkati melalui ibadah kita pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ibadah kita boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan pertolongan kuasa Roh Kudus, dan semua hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan akhiri tentunya di dalam doa. Mari saya akan memimpin dalam doa dan saya akan berdoa, yaitu doa berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita semua. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami di surga, kami kembali bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan yang sudah hidup kami sepanjang ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sudah tolong kami sehingga boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Segala kekurangan milik kami, biar kemuliaan, kelebihan, hormat hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur. Terima kasih juga buat urapan yang daripada Tuhan yang sudah menolong semua yang melayani Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Tuhan memberkati, Tuhan memakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan mau berdoa buat jemaat Tuhan, umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dalam pergumulan-pergumulan ke depan. Tuhan tolong campur tangan, Tuhan berkarya, dan biarlah tetap bersemangat di dalam Tuhan, bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena ketika bersemangat di dalam Tuhan dan menjalani kehidupan ini, maka ada pengharapan, ada janji Tuhan yang akan digenapi dan dinyatakan dalam kehidupan umat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan ini. Mau berdoa di dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, halangan, rintangan tidak akan menghambat untuk tetap bersemangat di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam semua berdoa buat setiap jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan berdoa apapun yang menjadi pergumulan masing-masing pribadi pada saat ini, baik mungkin bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk kebutuhan hari lepas hari, bahkan bergumul Tuhan untuk sakit penyakit yang sedang dihadapi dan sedang dialami saat ini. Hamba berdoa bahwa Yesuslah Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban, sumber pertolongan, dan menjadi sumber kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, dan berkati sepanjang 1 minggu ke depan, apapun yang dilakukan, dikerjakan dalam segala aktivitas kegiatan, Tuhan memberkati, Tuhan membuat maju, Tuhan membuat berhasil. Jauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan, untuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia mengganggu, wabah, dihalaukan, jauhkan dalam nama Yesus. Dan kami tidak lupa juga berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong berkati pemerintah kami, dari pimpinan teratas yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, bahkan jajaran para menteri, bahkan kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan mereka juga hikmat untuk dapat mengatasi wabah yang sedang melanda bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga garda terdepan, yaitu aparat keamanan dan para tim medis, untuk memberkati mereka juga dengan perlindungan yang daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh masyarakat yang ada tanah air ini Tuhan Yesus, termasuk kami semua, anak-anak Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang mau taat kepada himbauan pemerintah, untuk kami boleh bersama-sama menjaga sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran dari wabah yang sedang melanda bangsa kami ini, yaitu COVID-19. Di dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus juga setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang yang percaya, yang bergantung pada Tuhan, dan kuasa Tuhan, malaikat Tuhan maghrib bentengi, dijauhkan dari wabah yang sedang melanda. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu, dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di tayangan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.